Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Irfan Gunevi, dengan nomor induk mahasiswa yakni 903117077. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan ilmu ekonomi di UIN Alauddin Makassar. Jadi di sini saya mungkin akan sedikit membahas mengenai bagaimana sejarah pemikiran ekonomi di era merkantilisme. Nah, jadi di sini kemunculan masa merkantilisme kemudian dimulai pada abad pertengahan antara abad ke-14 dan ke-17 atau pada masa kejayaan laissez-faire. Masa-masa sini kemunculan merkantilis memang tidak berlangsung secara cepat dan juga tidak terlihat secara tegas. Nah, pada abad-abad ini kemajuan-kemajuan ekonomi politik bahkan begitu tidak nampak. Perhatiannya pada bagaimana sifat-sifat kesejahteraan dalam sistem pasar itu tidak memihak. Ketika itu secara lambat Eropa mengalami transformasi dari feudalisme ke ekonomi pasar yang berorientasi kepada keuntungan. Nah, di sini ada banyak faktor yang mendorong kemunculan paham merkantilisme ini. Nah, di sini diantaranya banyak yang mempengaruhi di ekonomi Eropa oleh kebijakan ekonomi nasional. Beberapa tandanya itu yang mewakili seperti banyaknya penemuan ataupun penaklukan wilayah-wilayah geografi yang baru. Nah, di sini kemudian kala itu negara-negara banyak yang melakukan penjelajahan untuk menemukan daerah-daerah di mana kemudian penemuan-penemuan ini memunculkan asumsi bahwasanya perdagangan pada tingkat lokal itu tidak lagi banyak menimbulkan keuntungan-keuntungan untuk negara-negaranya. Nah, jadi di sini negara-negara merkantilis berinisiasi untuk memiliki kesempatan ataupun berkembang lewat perdagangan luar negeri. Perdagangan di sini dengan berbagai negara, hasil temuannya pun terus dilakukan dan kemudian berkembang, dan pada akhirnya hal ini menimbulkan persaingan dagang antara negara-negara lain. Nah, di sini nama merkantilisme sendiri kemudian diidentikan dengan bagaimana para kapitalis pedagang sini ataupun merkan kapitalisme yang kala itu dianggap sebagai peran penting dalam dunia bisnis. Nah, di sini merkantilis di awal masa periode secara pragmatis mereka melakukan analisa mengenai bagaimana negara-negara menghasilkan kesejahteraan. Nah, di sini asumsinya kaum merkantilisme kala itu adalah mengenai peran negara dalam upaya mencapai kesejahteraan yang dilakukan dengan regulasi dan kontrol. Bagaimana di sini regulasi hadir ataupun diperlukan untuk membatasi tiap-tiap individu yang terlalu mementingkan kepentingan sendiri yang dianggap dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini karenanya demi mencapai kesejahteraan ini diperlukan regulasi ataupun kontrol terhadap aspek-aspek perdagangan. Nah, jadi dalam upaya penegakan regulasi ini ataupun kontrol ini, beberapa tokoh yang dianggap kemudian memiliki peran penting seperti Thomas More, Jean Baptiste Colbert yang merupakan saudagar-saudagar yang kaya raya dari Inggris yang kemudian mempelopori ataupun seorang yang memberi sumbangsi terhadap kemajuan pesat merkantilisme ini. Nah, jadi kedua tokoh tersebut dianggap sebagai tokoh penting ataupun kaum-kaum terpelajar yang kemudian mendorong ajaran-ajaran merkantilisme ini. Kemudian selain itu mazhab ini juga sering diidentikan dengan komoditas emas sebagai salah satu tolak ukur nilai ataupun kekayaan yang ada pada masa itu. Nah, di situ ketika mempelajari ide pokok merkantilisme mungkin kita akan sering bertabrakan ataupun menemui kajian-kajian ataupun pembelajaran mengenai bagaimana keterlibatan emas di dalam era-era merkantilisme ini. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai sedikit sejarah
sejarah pemikiran ekonomi di era-era merkantilisme. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.